के लिए And how the hell do you know it's not a trap for our soldiers? हमारे और कितने soldiers को गवाने के लिए तैयार रहूं? What does it mean to be a soldier? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan bagi sahabat-sahabat semua. Kali ini SLMT-TV hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mayor. I have a plan, sir. Snipers. Eagle 1 in position, sir. Terrorists दिखते ही आप अभी सेफ हो। दरवाजा खोलिए प्लीज। हम आपके लिए आए हैं। Bangalore tahun 2003, ialah Hanka. Sandip baru saja kembali dari semua kegiatan yang ia ikuti selama menjadi anggota Angkatan Darat. Ibunya bahkan sedikit kesal dengan putranya yang terlalu sibuk menjalani kehidupannya sebagai mayor dari NSG yang ia jalani sekarang dan tidak menyambut kedatangannya. Ganamor Kerala 1985. Sandip yang masih kecil sudah terlihat bakat peduli terhadap sesama. Bahkan ia tidak merasa takut berteman dengan semua narapidana yang ia temui saat ia mengunjungi penjara. Padahal ibunya merasa khawatir melihat putranya selalu berdekatan dengan para narapidana yang sedang menjalankan hukuman mereka di penjara. Namun Sandip berusaha menenangkan ibunya dan meyakinkan kalau ia akan dilindungi oleh prajurit yang ada di dekat mereka. Hingga hal itu yang membuatnya tertarik menjadi salah satu prajurit yang akan melindungi semua orang. हमें उस दिन पता नहीं था। Sandip yang hanya memiliki seorang adik perempuan bernama Sandia, hidup berbahagia bersama kedua orang tuanya dalam kesederhanaan. Sandip tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan meneruskan di sekolah tinggi bersama teman-temannya. Di sana, ia mulai tertarik dengan seorang teman perempuannya yang bernama Isa. Seorang putri dari pengusaha yang sibuk bahkan tidak memiliki waktu untuk sekadar merayakan ulang tahun putrinya. Ia hanya meninggalkan banyak uang dan berpikir putrinya akan bahagia dengan semua yang ia berikan. Hingga membuat Isa merasa sedih di hari ulang tahunnya saat itu dan membuang semua uang pemberian ayahnya begitu saja. Agustus 2008. Kedua orang tua Sandip menemani putranya di stasiun kereta api yang akan melakukan tugas pertamanya ke Menasar, yang merupakan daerah perbatasan dan seringkali menjadi sarang teroris yang menyusun kekuatan untuk menghancurkan India dan negara-negara lain. तुम्हारी एक चीज चोरी की मैंने। गेस करो क्या है? Sementara itu, di area pegunungan, beberapa teroris yang membangun markasnya di bawah tanah merencanakan penyerangan ke Mumbai. Mereka mengutus Hadley untuk memantau Mumbai. Hadley yang membaur dengan semua masyarakat Mumbai tidak mengira kalau ia adalah salah satu anggota teroris. Ia mengirimkan foto sebuah hotel yang ada di Mumbai sebagai target mereka kali ini. Sandip mendapatkan surat gugatan cerai dari Isa dan langsung menghadap Komandan Sera untuk meminta izin agar menyelesaikan urusan rumah tangganya sebelum ia kembali ke Manesa. Komandan Sera pun menyetujuinya dan memberikan izin kepada Sandip. Sementara 10 orang teroris melakukan perjalanan menuju Mumbai melalui jalur air. Sesampainya di sana mereka menumpangi taksi dan mereka meminta untuk ke Leopard Cafe yang tidak jauh keberadaannya dari Hotel Istana Taj Mahal yang merupakan incaran mereka. Setelah tiba di parkiran Leopard Cafe, mereka mulai melangkah meninggalkan taksi dengan cepat. Namun masing-masing taksi yang mereka tumpangi malah ditinggali peledak rakitan yang telah mereka aktifkan. 7 menit berlalu, secara bersamaan 5 taksi yang tadi memberikan tumpangan kepada mereka meledak secara hampir bersamaan. Masyarakat yang berada di sekitar Leopard Cafe mulai panik. Mereka semua menyelamatkan diri, terlebih para teroris tersebut mulai menyerang secara acak semua orang yang ada di sekitar mereka. Masyarakat pun merasa ketakutan dan secara bersamaan mereka mendatangi Hotel Taj Mahal yang berada di dekat kafe tersebut. Namun bukannya mendapat perlindungan di sana, mereka malah dihabisi satu persatu sebab para teroris sudah memasuki lobi hotel tanpa mereka sadari. Hafiz yang merupakan salah satu teroris di sana mengatakan kepada semua teman-temannya untuk menyisir semua lantai yang ada di hotel itu untuk menghabisi semua pengunjung hotel tanpa ampun.
Jurnalis mulai memenuhi area hotel dan langsung membuat siaran langsung tentang penyerangan di Mumbai. Polisi yang mereka utus pun habis dibantai oleh tangan dingin teroris di sana. Berita tersebut sampai ke PNU, tempat di mana Sandeep tinggal. Ia memutuskan membatalkan perjalanannya ke Bangalore menemui Isa, istrinya. Ia masuk dalam barisan pasukan Komandan Sera yang akan dipersiapkan untuk melawan para teroris seperti perintah Kemendagri. Namun Sandeep ditolak oleh Komandan Sera karena ia merupakan siswa yang masih menjalani latihan dan hanya ditugaskan untuk segera menjaga area perbatasan. Namun Sandeep yang menghadap langsung komandannya mencoba membujuknya agar diizinkan untuk ikut dalam kelompok penyerangan itu dan meyakinkan bahwa ia bisa mengendalikan emosinya dan mengikuti semua peraturan yang diberikan oleh Komandan Sera. Mau tidak mau Sera mengizinkan Sandeep untuk ikut serta dalam penyerangan itu. Semua prajurit Angkatan Darat yang biasa dikenal dengan pasukan NSG mulai mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan mereka selama misi penyelamatan ini. Sementara di hotel, penyisiran terus dilakukan oleh pihak teroris. Namun tidak semua pengunjung mengetahui penyerangan itu, termasuk Pramoda Reddy, salah satu tamu yang menginap di kamar 585. Ia yang sibuk dengan teleponnya baru menyadari ketika ia berhenti menelpon dan mendengar suara tembakan. Hingga ia membuka pintu kamarnya dan melihat teroris tersebut menyerang pengunjung lain tanpa ampun. Dengan rasa takut yang menyergap dirinya, ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan bersembunyi di dalam kamar mandi yang ia rasa aman. Hafiz yang mengetahui NSG datang untuk melumpuhkannya, memerintahkan semua teman-temannya untuk membiarkan semua tentara itu mendekat. Kemudian ia langsung melempar beberapa peledak ke arah menara hotel hingga ledakan besar kali ini terjadi. Sandeep melihat ledakan tersebut mempercepat persiapan mereka sebelum memasuki hotel. Zaki merupakan pemimpin teroris yang memantau aksi mereka dari tempat persembunyian mereka di area pegunungan. Ia terus memantau pergerakan musuhnya melalui saluran televisi dan pemberitaan, serta memberitahukannya kepada semua anggotanya yang terjun langsung dalam aksi tersebut. Bantuan juga diturunkan. Kemendagri memerintahkan beberapa sniper berjaga di luar gedung yang bertugas untuk menyerang semua teroris yang ada di dalam hotel. Pramoda yang menyadari Shirley, tetangga kamarnya, langsung memberanikan diri keluar dari kamar mandi tempat persembunyiannya dan mencari keberadaan Shirley di kamarnya. Ia sangat terkejut melihat ayah Shirley yang merupakan kedutaan Inggris telah tewas di depan pintu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan wajah penuh ketakutan, Shirley keluar dari lemari persembunyiannya. Pramoda memeluknya dan mengajaknya untuk berlindung di kamar mandi kamar tersebut. Beberapa tamu yang masih menjadi sandera mereka dikumpulkan menjadi satu di aula sebelah utara dan mereka menguncinya dari luar. Selain itu, mereka menggantungkan peledak aktif tepat di slot pintu tersebut. Perkelahian pun terjadi antara Hafiz dan juga Sandeep yang bertemu di koridor hotel. Dalam perkelahian ini, Sandeep mengalami luka dan tanpa sadar, Sandeep mengejar Hafiz hingga jauh memasuki area yang belum mereka telusuri. Sandeep yang kehilangan jejak Hafiz mendapatkan perintah untuk kembali ke lobi oleh Komandan Sare karena ia mendapatkan berita kalau Sandeep terluka. Sandeep pun menurutinya dan menemui suster yang mereka siapkan untuk menjahit luka sabetan belati di area lehernya. Isa terus menghubungi Sandeep yang berjanji akan datang menemuinya. Ia juga mencoba menghubungi ayah mertuanya dan menenangkannya kalau Sandeep tidak berada di Mumbai. Isa terus terdiam dan teringat masa-masa indah mereka saat menjalankan kehidupan rumah tangga bersama. Isa yang lebih memilih karirnya terpaksa menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya, Sandeep. Namun Sandeep yang merupakan seorang prajurit Angkatan Darat harus rela kehilangan banyak waktu bersama Isa untuk menjalankan tugas di area-area perbatasan yang minim sinyal telepon. Hingga Isa merasa kecewa saat ia mendapati dirinya hamil, Sandeep sama sekali tidak mengetahui kabar tersebut. Karena setiap Isa menelpon, handphone Sandeep tidak pernah bisa dihubungi. Hingga ia juga harus kehilangan bayinya dan Sandeep tidak berada di sisinya. Membuat Isa sangat kecewa dan tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Sandeep. Dan lebih memilih bercerai dan mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan agama. Sandeep yang membaca pergerakan musuh yang selalu mengikuti pergerakan mereka dari berita di televisi, mulai menemui wartawan yang berada di depan hotel. Melihat Sandeep menemui mereka dengan cepat, pertanyaan demi pertanyaan mereka luncurkan kepada Sandeep. Dengan raut muka kesedihan, Sandeep mengatakan mereka telah melindungi 24 sandera yang berada di area kolam renang dan belum bisa menyelamatkan mereka. Dengan cepat berita tersebut menyebar, Zaki pun melaporkan kepada Hafiz untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. कितने लोगों को भेज सकते हो?
Hafiz membawa semua teman-temannya ke area kolam renang, namun mereka tidak menemukan siapapun di dalam sana. Sandip dan beberapa temannya yang berada di dalam kolam renang langsung menyerang dua dari teroris tersebut dengan menggunakan senjata kedap udara. Satu teroris lain pun telah mereka lumpuhkan. Zaki merasa kesal ketika mengetahui ketiga anggotanya tewas di tangan musuh. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi mengikuti pemberitaan dari Mumbai. Sandip yang kembali ke lobi hotel menyempatkan diri untuk menelpon Isa tanpa menjelaskan keberadaan dirinya di mana. Ia menjelaskan kepada Isa tentang pekerjaan yang memang membutuhkan dirinya untuk berada jauh dari Isa. Namun Isa tidak sedikit pun mengubah keputusannya. Ia tetap ingin bercerai dari Sandip, hingga Isa mendengar suara rekan Sandip yang menggambarkan posisi mereka berada di Mumbai. Isa mencoba mencegahnya, namun Sandip telah menonaktifkan telepon selularnya. Sandip yang mengetahui masih ada 2 korban lagi di lantai 5 memutuskan untuk kembali ke sana. Tapi komandannya melarangnya dan tidak menginginkan anggotanya terluka. Namun Sandip terus mengemukakan pendapatnya dan mengajak semua teman-temannya bergerak menyelamatkan kedua korban tersebut. Komandan Sare tidak dapat berbuat banyak hingga mengizinkan mereka untuk kembali ke lantai 5 menyelamatkan Pramoda Reddy dan juga Shirley. Sandip kembali melakukan penyisiran bersama semua teman-temannya. Mereka mulai menyerang teroris tersebut dengan menggunakan gas air mata yang telah mereka siapkan sebelumnya. Tak lama Sandip menemukan Pramoda yang tengah memeluk Shirley. Ia mencoba menenangkan mereka dan mengalihkan perhatian teroris dengan menggantung satu teroris yang berhasil ia habisi seolah-olah menjadi tamu hotel. Hingga dengan brutal, Hafiz dan teman-temannya menembaki tubuh teman mereka sendiri. Sandip yang melihat mereka masuk ke jebakan yang ia buat menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Pramoda dan juga Shirley. Namun tak berapa lama, Hafiz menyadari kalau mereka telah dijebak dan meninggalkan tempat tersebut. Mereka yang melihat Sandip langsung memberondongi Sandip dengan peluru dari senjata api mereka. Hingga Pramoda pun terjatuh ke anak tangga dan terus menggelinding ke bawah. Beruntung mereka ditemukan oleh teman-teman Sandip yang langsung membawa mereka ke bagian medis untuk mendapatkan pertolongan. Pramoda mengatakan kalau Sandip masih berada di lantai 5 berhadapan dengan teroris yang tersisa. Sandip dengan berani menghadapi mereka dengan teknik gerilya yang menggunakan permainan seolah-olah Sandip masih bersama teman-temannya. Hingga serangan yang dilakukan oleh teroris tersebut mampu ia lumpuhkan dengan mudah. Mereka akhirnya berkelahi, namun lagi-lagi Hafiz berhasil menusukkan belati tepat di bahu sebelah kanan Sandip. Dan ia terus menekan area-area luka Sandip hingga Sandip mengerang kesakitan dan memperlambat pergerakan Sandip. Tapi Sandip yang merupakan prajurit tangguh mampu mengatasinya dan kembali membangun perlawanan ke pihak musuh, hingga ia berhasil mematahkan leher Hafiz hingga tewas. 2 teroris tersisa, namun Sandip sudah kelelahan dan ia tidak sanggup lagi berdiri karena luka yang ada di tubuhnya. Sandip berhasil menghabisi Javed teman Ali dan tetap menembaki Ali dalam posisi duduk dan tanpa takut hingga membuat Ali tidak berani keluar dari persembunyiannya. Sandip hampir menyerah, matanya yang mulai terasa berat perlahan membuatnya ingin memejamkannya. Perlahan kenangan indah bersama kedua orang tuanya menemani hembusan napas terakhir Sandip hingga Sandip akhirnya gugur dalam posisi siap menyerang. Tak berapa lama, semua teman-teman Sandip berhasil mendekati Sandip dengan mereka menyadari masih ada teroris yang tersisa. Sementara Ali yang bersembunyi di dalam kamar menelpon Zaki dan menceritakan keadaan yang telah terdesak. Dari seberang telepon, Zaki mengatakan kalau Ali harus meledakkan diri sekaligus menghancurkan semua musuh-musuhnya. Ali pun menyetujuinya, namun belum sempat Ali melakukan bom bunuh diri, kamar persembunyiannya telah dihancurkan oleh pasukan Sandip dengan peledak hingga tubuh Ali terpental ke area balkon dan tergantung di sana. Ayah Sandip yang masih mencari tahu keberadaan putranya terkejut ketika melihat istrinya menonton di televisi dan melihat berita kematian putranya di sana. Mereka hanya bisa menangis dalam diam hingga tanpa sadar ibu Sandip melangkahkan kakinya seolah mendengar suara putranya memanggil dan kembali bersamanya. Ia terus melangkahkan kaki hingga bersamaan dengan hujan yang turun. Saat itu ia hampir mengalami kecelakaan.
Jenazah Sandeep pun diterbangkan dari Mumbai ke Bangalore, disambut isak tangis para keluarga. Komandan Sare mendekati Isa dan memberikan surat pengajuan cerai yang tidak ditandatangani oleh Sandeep. Ia juga memberikan sebuah kotak berisi dompet perhiasan ibu Sandeep yang selalu ia bawa, dan hal itu mengingatkan kata-kata Sandeep yang mengatakan ia mencuri sesuatu milik ibunya. Kedua orang tua Sandeep tidak menyangka kematian putranya bisa diingat dan dikenang oleh semua orang. Bahkan ribuan orang datang untuk mengikuti upacara kremasi yang akan dilakukan untuk Sandeep. 10 tahun kemudian, semua korban yang pernah diselamatkan Sandeep pun datang ke upacara peringatan kematian Sandeep. Bahkan Pramoda pun datang mengunjungi mereka. Ayah Sandeep yang memberikan sambutan merasa terharu dan bangga putra kebanggaannya bisa selalu dikenang oleh orang banyak untuk kebaikannya. Major Sandeep Unnikrishna. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Mayor. Keberanian dan perjuangan seorang Sandeep dalam film ini memperlihatkan bagaimana tanggung jawab seorang pasukan dalam menjalankan amanah yang dimilikinya. Meskipun harus merelakan nyawanya sendiri, namun ia tetap melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Di zaman sekarang, terkadang sulit ya sahabat menemukan seseorang yang amanah. Banyak sekali pihak yang justru seringkali menyalahgunakan amanah yang dimilikinya. Padahal sejatinya setiap amanah yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari film ini. Semoga kita juga terhindar dari sifat tidak amanah yang merupakan salah satu dari sifat tercela. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.